kita buka kegiatan kajian kita pada pagi hari ini dengan melakukan basmalah bersama. Jadi dalam acara pagi hari ini ada dua sesi. Sesi yang pertama adalah kajian yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Aminuddin. Sesi yang kedua adalah pengukuhan atau peresmian pendirian Masjid Usman Gampar oleh Basnas Kabupaten Banyumas. Maka dari itu kami berharap pada seluruh jamaah yang ada di Masjid Usman Gampar maupun yang ada di YouTube dia, karena kita juga melaksanakan kegiatan kajian secara online untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan kita sampai dengan akhir hingga kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Untuk itu kita langsung saja berikan waktunya kepada beliau Ustaz Aminuddin yang akan mengakhiri kajiannya. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberinya kenikmatan iman dan Islam. Allah mengistiqomahkan kita dalam kebaikan dan amal. Semoga pertemuan ini menjadi persaksian kita kelak pada yaumul hisab. Sesungguhnya kita adalah golongan orang-orang yang salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada udwah kita, suri toladan kita, contoh kehidupan umat manusia yang terbaik, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang tentunya sangat berharap akan syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sejatinya saya harus menyelesaikan amanat tema yang lalu, tetapi pada kesempatan pagi ini tadi disampaikan oleh pemandu acara barangkali lebih spesial, ditambah lagi kopinya juga sudah bersanding di depan saya. Ini lebih spesial lagi, menambah semangat saya. Di tema kali ini kita akan membahas tentang zakat ya. Sebagai dasar pijakannya adalah ayat Allah yang sudah sangat populer dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang namanya orang-orang yang beriman itu bukan sekedar beriman kepada yang nyata, kepada yang tampak, tetapi beriman kepada sesuatu yang gaib, yang tidak tampak dan belum tampak. Jadi tidak tampak itu bukan artinya tidak akan tampak, satu saat juga akan tampak. Cuman karena masa dan waktunya saja yang belum berlangsung atau belum terjadi. Kemudian ciri orang yang beriman adalah satu, wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Maka pada tema tentang The 9 Golden Habits, 9 kebiasaan emas, syarat seseorang pertama kali menjadi ahli surga itu ya cirinya pertama iman, dan yang kedua bukti keimanan itu ditunjukkan dengan aqimus shalah. Salat merupakan amal pertama yang akan ditanya oleh Allah
Salat merupakan amal yang pertama kali dihisab, dan nanti yang kedua adalah zakat. Ini Bapak. Jadi yang kedua adalah zakat. Jadi harus berhati-hati, jangan menyepelekan poin ini. Ya. Saya pernah menyampaikan itu ya. Kemudian zakat itu dalam ayat diperintahkan begini, dan menafkahkan sebagian rezeki. Jadi sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita itu kan amat sangat banyak. Maka kata Allah, nafkahkanlah kembali kepada Allah dari sebagian rezeki yang telah kuberikan kepadamu. Kesannya seolah-olah Allah meminta kembali, sebenarnya tidak. Karena apa? Setiap yang Allah berikan kemudian kita syukuri, lalu kita wujud syukur itu dibagikan kepada orang lain, justru Allah nanti akan melipat gandakannya. Maka rasa syukur itu bukan sekedar alhamdulillah, tetapi kalau syukur itu berupa rezeki Allah, ya bagikanlah kepada yang lain. Ya, bagikanlah kepada yang lain. Kemudian yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka siapa? Ya kita. Kita semua telah dianugerahi oleh Allah berupa rezeki, dan jangan dipahami rezeki itu pula jangan dengan memahami dengan pendekatan materi saja. Karena kesehatan fisik, kenikmatan iman dan Islam itu merupakan rezeki yang amat sangat langka. Mungkin banyak orang tidak bisa membayar zakat karena kemiskinannya. Tidak mengapa, asal dia mendapatkan kenikmatan berupa keimanan dan keislaman. Nah sayangnya banyak orang mendapatkan kenikmatan iman dan Islam tidak dijaga, tidak dipelihara, ya, sehingga boro-boro untuk mendirikan keistiqomahannya sholat, apalagi untuk membayar zakat, itu mustahil. Rata-rata yang mau membayar zakat paling tidak sudah istiqomah sholatnya. Mohon maaf. Jadi kalau ada orang kok rajin bayar zakat kok belum sholat, ya mustahil. Itu mustahil. Jadi orang yang rajin membayar zakat, rajin berinfak, rajin bersedekah, itu menandakan cirinya orang itu sudah istiqomah dalam sholatnya. Begitu sebaliknya, kalau kita sudah rajin mendirikan sholat, kok masih awal, masih pelit, masih bakhil, ya dipertanyakan tentang sholatnya. Gitu. Ya dipertanyakan tentang sholatnya. Kenapa? Karena zakat merupakan implementasi bukti pengamalan daripada aqimus sholat. Karena sholat itu memberikan buah kepada sesama muslim, menyenangkan, menggembirakan, itu ya. Dasar-dasarnya itu ada surat 210, 177, 277, surat 4, 162. Itu bukti tentang dalil-dalil memerintahkan tentang zakat. Wa id ahadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ayatnya berbunyi tentang ajarannya dulu adalah ajarannya orang-orang Bani Israel, yakni kalau Bani Israel itu kan kitabnya Injil. Artinya apa? Dalam kitab-kitab sebelumnya mengajarkan juga sama. Perintah untuk berbuat baik, perintah untuk mendirikan sholat, perintah untuk membayar zakat. Karena fungsi Quran itu adalah menyempurnakan daripada kitab-kitab sebelumnya. Sehingga Quran memberitakan bagaimana dulu kitab-kitab sebelumnya mengajarkan kepada umatnya. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Lah ini artinya apa? Berita itu sampaikan dulu umat-umat sebelummu ya Muhammad, mereka sudah meyakini tapi mengingkari janji, gitu loh. Lah apakah umat yang sekarang juga tidak juga mengingkari janji? Sangat terjadi, sangat mungkin. Faktanya berapa kaum muslimin yang gemar membayar zakat? Padahal sekali lagi
Zakat merupakan amal yang kedua setelah ditanya nanti pada yaumul hisab, setelah sholat. Itu zakat. Tapi banyak orang mengingkari. Orang ngertinya bayar zakat nanti Idul Fitri, gitu kan? Nanti setelah bulan atau masuki bulan Ramadan. Jadi kalau di luar bulan Ramadan nggak ada itu soalnya namanya amalan zakat. Yang nggak ada, seolah-olah begitu. Jadi bisa jadi kita pun umat Muhammad termasuk umat yang mengingkari akan perintah-perintah Allah tersebut. Berupa apa? Khususnya pengingkaran terhadap amaliyah tentang zakat. Mungkin sholat banyak orang mengerjakan, tapi poin yang kedua banyak orang meninggalkannya. Kenapa? Masih awal. Kenapa awal? Nggak paham dalam beragama. Kenapa? Ya nggak mau ngaji itu ya. Masalahnya nggak mau ngaji. Jadi karena itu apa? Mereka disebut orang-orang yang selalu berpaling ya, dari kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita pahami dari segi definisi zakat. Secara bahasa etimologi zakat berarti suci. Oleh karena itu zakatul fitri itu untuk menyempurnakan kesucian amaliyah kita di bulan Ramadan. Tapi zakatul mal untuk mensucikan dari harta yang kita peroleh, sehingga nanti saat kita sedekahkan kepada istri, kepada anak-anak kita, harta yang sudah kita berikan itu sudah suci. Gitu loh. Kenapa? Saya ketika menitipkan anak-anak saya di pondok, para ustadz senantiasa berwasiat begini. Mohon pada Bapak Ibu wali santri, setelah Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya menjadi santri kami, tolong Bapak Ibu juga cara mencari nafkahnya yang benar, yang suci, agar apa? Kami pun mudah mendidik putra-putri panjenengan. Jadi kalau makanan yang belum disucikan dimasukkan kepada anak-anak kita, maka apa tidak heran kemudian anak-anak menjadi nakal. Iya kan? Anak-anak menjadi nakal karena apa? Apa yang diberikan kepada anak ini sesuatu yang masih kotor, gitu ya. Yang masih kotor. Lah kan itu makanan bersih, bersih secara fisik, bersih secara lahiriah, ya, tetapi belum tentu bersih secara maknawiyahnya, hakikatnya gitu loh. Nah, itu. Kemudian zakat juga memiliki makna tumbuh, yang berarti apa? Jangan khawatir kalau apa yang kita keluarkan itu akan menjadi berkurang. Justru apa yang kita keluarkan akan tumbuh. Insya Allah saya menyampaikan bukan sekedar pada teori ya. Saya sudah mempraktekkan sudah sekian tahun ya kepada istri. Yuk kita tidak usah berpikir tentang apa yang berapa yang sudah kita keluarkan. Terus saya bertanya, toh Allah sudah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Kenapa kita harus bertanya apa yang sudah saya keluarkan? Coba bertanya berapa banyak yang sudah Allah berikan pada kita. Lalu mau bertanya kembali berapa yang sudah kita berikan kepada Allah. Jadi harus kita tanyakan. Tidak usah takut, mesti akan mendatangkan keberkahan yang lebih. Maka secara bahasa zakat memiliki makna tumbuh, lalu berkembang. Jadi hartanya tidak akan menjadi berkurang, justru akan berkembang. Dan setelah berkembang menjadi berkah. Maka kalau keluarga yang berkah, anak-anaknya manut. Perintah sholat enteng. Coba Bapak Ibu jujur, kira-kira jangan perintah sholat kepada anaknya angel apa susah? Nah jawabannya malah anaknya angel itu. Kenapa? Barangkali apa yang diberikan pada mereka belum suci gitu loh. Iya kan? Sebab kalau itu bersih, perintah kebaikan itu kan bersih. Barang bersih kemudian diperintahkan kepada yang orangnya bersih, maka enteng. Tapi sesuatu yang kotor diperintahkan pada yang kotor, lah kira-kira seperti apa gitu. Nah, ini. Lah kalau sudah berkah ya insya Allah hidup menjadi beres ya. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Kenapa? Karena istiqomah menegakkan kalimat Allah. Ini dasarnya. Quran surat 30 39, Quran surat At-Taubah 103, Quran surat 18 81. Ya, monggo nanti dibedah sendiri. Kalau nanti ini tiap-tiap ayatnya saya kupas ya enggak selesai-selesai. Ini saja 65 slide Pak. Ini 65 slide, jangan dikira kalau dirampungin ya nanti sampai sore itu. Lah apa yang harus kita bayarkan zakat itu untuk membersihkan apa? Membersihkan harta,
membersihkan jiwa dan membersihkan perilaku kita, gitu ya. Kenapa perilaku kita harus dibersihkan? Ya coba Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, betapa hebatnya orang Indonesia kalau persoalan untuk kedisiplinan. Ya. Sekarang katanya suruh absen dengan harapan bisa on time, disiplin waktu, ya. Karena banyak orang menipu dengan tanda tangan, maka dirubah dengan cap jempol, begitu kan? Ya. Saja menipu dengan wajah, gitu kan? Dengan wajah datang, berangkat setor wajah pulang, nanti berangkat lagi jam 9, kan begitu? Lah ini kira-kira apa yang diperoleh nanti suci apa tidak gitu? Oh dirinya saja sudah menipu, saya yakin saat setor wajah aku jadi yaisin, begitu kan? Karena pergi Bali gitu. Sekarang di masa pandemi canggih lagi, pakai absennya pakai lokasi. Iya betul ya. Iso di copy lagi Pak gitu. Hebat sekali, di copy kirim lagi bisa itu. Jadi betapa canggihnya bangsa kita menipu. Canggih tapi menipu gitu. Itu kan nggak malu-malu loh dia. Padahal saat ia melakukan keburukan dan kejahatan itu, pada saat yang bersama dia telah melemparkan jasadnya kepada jurang kehinaan. Tapi kan dengan tertawa kekek gitu, bisa gitu. Gobloknya itu dia. Di Al-Baqarah 261 ini janji bahwasanya tidak akan berkurang dari apa yang Allah berikan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, permisalan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ini ditamsilkan seperti itu, dan yang berfirman Allah, ketika engkau menafkahkan dari sebagian harta yang kuberikan, digambarkan berupa sebutir benih, maka Allah akan tumbuhkan dari sebutir benih itu menjadi 7 bulir. Allah sudah menggantikan, melipatkannya dari 1 menjadi 7. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Setiap 1 bulir Allah lipatkan kembali menjadi 100, menjadi 700. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Tetapi tolong yang seperti ini untuk kemaslahatan umat. Jangan bicara tentang zakat, infak, sedekah berlipat-lipat masuk kantongnya dewe. Ini yang lagi rame. Saya tidak perlu menyebutkan. Untuk kemaslahatan umat, itu ya. Makanya kemudian perlu adanya UPZ. Apa fungsinya? Sebenarnya UPZ itu berfungsi agar tidak sembarang orang menampung harta umat, gitu ya. Karena sekarang ini banyak orang nampungi harta umat. Ya kalau kemudian ia tidak menyalahgunakan. Nah kalau salah gunakan, kan bahaya. Dalihnya kan infak sedekah itu kan kewajiban kita semua. Iya, tetapi dirinya ketika menyampaikan poin-poin begitu berarti dirinya menjadi amil kan, yang kemudian untuk ditasarufkan, dibagikan kepada yang berhak menerima, bukan dikantongi sendiri, apalagi membuat perusahaan gitu. Ini kan kebangetan kalau seperti ini. Itu disebut dengan wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nanti banyak orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Makanya pernah kami sampaikan, ketika kita mencari ulama yang mana, karena di Indonesia itu ada ulama lurus dan ada ulama fulus. Itu harus hati-hati. Oke. Sekarang pengertian zakat menurut Lughawi berarti maknanya numu, yaitu tumbuh, ziyadah, berkembang dan berkah. Juga miliki toharo yang berarti membersihkan atau mensucikan. Sudah kita kupas. Secara istilah
menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yang disebut dengan istilah mustahik. Jadi orang-orang yang berhak menerimanya maka disebut dengan istilah mustahik. Zakat dibedakan menjadi dua ya, ini secara umum. Yang pertama zakatul fitrah ya, yaitu zakat jiwa yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan yang beratnya 2,8 kg. Ini saja perubahannya baru-baru akhir-akhir ini. Dulu kan rata-rata 2,5 gitu ya. Si awal ya kan biasanya 2,5 kilo kan begitu. Si awal gitu. Jadi tidak, karena apa yang sampai ini terkadang sesuatu yang masih pakai kira-kira tidak dengan ilmu. Setelah diterapkan dengan ilmunya, oh ternyata bukan 2,5 tapi 2,8. Itu saja masih ribut kan. Jadi betapa manusia sangat awal terhadap harta yang miliknya itu. Ya kemudian karena menghitung on itu susah gitu ya, kan mestinya kemudian digenapkan menjadi 3 kilogram. Itu kan hanya untuk memudahkan. Mestinya dalam urusan ini jangan berdiskusinya juga untuk memudahkan. Kenapa untuk Allah tidak yang terbaik? Nah, kita ini kan ternyata pemberiannya sesuatu kepada Allah ini kan belum yang terbaik. Berkali-kali kami sampaikan, uang di dompet ada ratusan ribu, ada sekarang ada 75.000, ada ya Pak ya? Bahkan ada 50.000, ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, ada 1.000, ada 200 rupiah, ada 100. Kira-kira yang terbaik untuk Allah yang berapa? Itu yang terbaik lah buat kita. Saya yakin kelasan jenengan dan saya ya 2.000 lah. Ya 2.000 tapi yang terbaik. Masya Allah. Oh kepada Allah kok yang terbaik 2.000 perak. Nah ini kan namanya antara harapan dan kenyataannya jauh. Katanya mencintai Allah tapi faktanya tidak. Kalau mencintai Allah coba jenengan mencintai istri, berapapun yang diminta dikasihkan. Tapi kita mencintai Allah berapapun dikasih enggak? Ya enggak lah, kalau masih ada 2.000 kenapa harus 100.000 kan begitu. Nah, jadi kita mencintai Allah itu hanya kalimat saja gitu ya, kalimat saja. Dan cinta kita kepada Allah itu gombal. Gombal. Berikutnya pembayarannya boleh di awal, pertengahan dan di akhir bulan Ramadan, itu zakatul fitrah. Jadi kalau dulu kan harus di akhir Ramadan, ya tidak harus. Kalau nunggu akhir Ramadan ada orang fakir miskin yang buka puasa mau bagaimana? Boleh-boleh saja di permulaan, boleh pula di pertengahan, boleh pula di akhir. Yang penting ada kewajiban pembayaran dan diberikan oleh amil, ditasarufkan, jangan sampai melampaui terbitnya matahari. Itu harus hati-hati. Jadi amil pun harus tahu ilmunya. Jangan sementing modal semangat gitu ya. Aku sadar sekarang lah, pokoknya ingin berdakwah, ingin membagikan sebagian waktu tenaganya untuk Allah. Ya harus disertai dengan ilmu gitu ya. Jangan sampai zakat fitrah kok masih menumpuk gitu ya di rumahnya, sementara masih ada fakir miskin yang tidak bisa makan untuk sarapan berbuka di hari pertama di bulan Syawal. Jangan sampai terjadi. Berikutnya zakat mal, yaitu zakat harta yang dikeluarkan jika telah memenuhi nisab dan waktu dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ini zakat mal, yaitu zakat harta yang dikeluarkan jika telah memenuhi nisab. Nisab itu jumlah ya dari ketentuan yang telah disepakati. Kemudian waktu rentangannya tidak mesti 1 tahun, karena sesuai dengan nama harta itu sendiri. Kalau beras, padi sampai panen kan nunggu 1 tahun, harus dilihat. Kemudian yang telah ditentukan syaratnya apa itu ya, syarat-syaratnya harus dipenuhi pula dan telah ditentukan. Waktu pembayarannya pada bulan apapun sesuai dengan jenis zakat. Lah sayangnya di Indonesia orang bayar zakat mal pun nunggu bulan Ramadan. Nah, mestinya nggak begitu.
Mestinya nggak begitu. Lah sekarang kalau saya mulai bisnis, ya, ini sekarang berada di bulan Desember, gitu ya. Jangan kemudian nanti pembayarannya di bulan November tahun 2022 berapa yang sudah saya peroleh, kan begitu. Karena ada ketentuan nisab dari jumlah harta yang dimiliki itu. Jadi tidak semuanya harus menunggu dengan ketentuan haul ataupun waktu. Jadi hadirin rahimakumullah, dalam hal-hal yang seperti ini di zaman Rasulullah SAW saja Umar bin Khattab sudah ada keberanian untuk ijtihad. Umar bin Khattab pada awal-awal pada masa Rasulullah sudah berani protes. Ya Rasulullah, 8 asnaf, apakah selamanya orang-orang mu'alaf itu harus menerima zakat tuh sementara dia kaya raya? Kan boleh-boleh saja itu dihilangkan ya Rasulullah. Ya karepmu, karena Umar memang cerdas gitu ya. Tapi juga harus dilihat mu'alafnya seperti apa. Loh, kalau mu'alafnya kelasnya kita ya dikasih zakat ya patut, karena memang miskin gitu kan. Nah tapi mu'alafnya di zaman Rasulullah kan kaya-kaya, masa harus menerima zakat itu? Maka Umar bin Khattab beristihad, yang ini kan boleh dihilangkan ya Rasulullah. Ya boleh. Jadi zaman Rasulullah saja Umar sudah berani beristihad menghilangkan poin yang pertama. Nah kita kadang kalau pokoknya, lah ini kadang-kadang kakunya di situ pokoknya gitu. Harus ada keberanian untuk ini. Apa perbedaannya infak, sodako dan zakat? Ini harus paham kita ya. Istilah sodako, zakat dan infak menunjuk kepada satu pengertian, yaitu dikeluarkan. Intinya memiliki satu makna yang sama, ngetokakan, mengeluarkan dari apa yang kita miliki, dari sebagian harta yang kita miliki. Zakat, infak dan sodako memiliki persamaan. Apa? Dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Pada intinya apa? Sama-sama mengeluarkan sesuatu untuk mengentaskan kemiskinan ya. Untuk saudara-saudara kita, memberikan kontribusi. Adapun perbedaannya, zakat itu berhukum wajib, sedangkan infak dan sodako hukumnya sunnah. Bedanya situ. Wajib, zakat itu wajib, sementara infak dan sodako itu sunnah. Atau zakat dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sodako adalah istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluarannya ya sifatnya sukarela. Itu yang disebut dengan infak dan sodako. Artinya apa? Jenengan infak sodako itu tidak ada ketentuan nominalnya. Tapi kalau zakat itu sudah ada ketentuan nominalnya. Zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan sodako tidak memiliki batas. Zakat ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak boleh diberikan kepada siapa saja. Kalau infak sodako bisa diberikan kepada siapa saja. Makanya kotak amal kemudian dibuka satu saat untuk rapat takmir masjid, ya boleh. Kayak takmir masjidnya rayakan uang infak, kurang ajar banget. Karena takmir masjid sedang memikirkan umat, bukan memikirkan perut dewe. Ya boleh-boleh saja. Tapi banyak orang kaku, kan dia kaya-kaya tuh takmir-takmirnya, maka rayakan duit infak, subhanallah. Jadi itu kalimat-kalimat yang salah. Jadi uang infak dan sedekah boleh digunakan untuk kepentingan keumatan. Yang penting saat dia rapat memikirkan tentang umat, orang memikirkan tentang keluarganya gitu loh. Rapat takmir kok memikirkan tentang keluarga, ini beda cerita. Zakat sifatnya wajib adanya ketentuan batasan jumlah harta yang harus dizakati dan siapa yang boleh menerimanya. Jadi ada ketentuan. Jadi yang berhak menerimanya siapa itu jelas kalau zakat. Tapi kalau infak sumbangan sukarela atau seikhlasnya ya, berupa materi. Sedekah lebih luas daripada infak karena yang disedekahkan tidak terbatas pada materi saja. Itu kalau sedekah. Contoh saking melaratnya ya sedekah senyum banget. Kok sangat cengir banget hanya melarat. Jadi tayangnya sedekahnya harus senyum gitu. Ya kebangetan ono ya. Ya boleh saja. Sedekah berasal dari kata sodakta
yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan keimanannya. Adapun secara terminologi syariat, sedekah maknanya asalnya adalah tahqiqus sa'in biyai, atau menerapkan suatu pada sesuatu. Jadi kalau ada orang beriman tapi dia tidak gemar sedekah, berarti golek beriman belum benar. Begitu kan maksudnya? Jadi kalau ada orang beriman tapi masih bakhil, medit, tidak gemar berinfak dan bersedekah, berarti keimanannya belum benar. Faktanya apa? Belum gemar bersedekah. Ini sudah tadi. Sekarang infak ya. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang ataupun sempit. Ini surat 3:134. Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu, ada 8 asnaf, maka infak boleh diberikan pada siapapun. Misalnya untuk kedua orang tua, anak-anak yatim dan sebagainya. Jadi infak. Jadi ketika kita memberikan harta kita kepada bapak dan ibu kita, itu bagian pada infak kita. Kita memberikan hasil penghasilan kita diberikan pada istri, itu juga bernilai sedekah. Jadi cari nafkahnya wajib, tapi setelah menjadi milik suami diberikan kepada istri bernilaikan sedekah. Jadi sesungguhnya umat Islam itu ada rela yang dilakukan seseorang tiap kali ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan. Itu terserah yang memiliki. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda, ada malaikat yang senantiasa berdoa setiap pagi dan sore. Ini sudah berkali-kali kami sampaikan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak ganti dengan ganti yang lebih baik. Dan malaikat yang satu berkata, ya Allah, jadikanlah orang yang menafkahkan orang-orang yang bakhil itu untuk kehancuran harta miliknya. Ini sudah berkali-kali kami sampaikan. Sekarang zakat. Ini sudah tadi ya. Mengeluarkan zakat fitrah wajib hukumnya bagi setiap muslim, fardu ain, berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 3 kg. Itu pun di Indonesia menjadi kacau. Kenapa? Karena yang fakir dan miskin pun ikut-ikutan zakat. Halo? Iya kan? Di Indonesia kan kalau bulan Ramadan yang fakir miskin juga bayar zakat. Lah kalau setiap fakir miskin juga pada bayar zakat, lalu yang menerima zakat siapa? Yang menerima zakat jadi siapa? Nah inilah yang menjadi lucu. Jadi ternyata zakat fitrah di Indonesia itu seperti setrika. Nya aku bayar walaupun yang miskin. Enggak yang terima maning ya. Apa gunanya kok hanya zakat dengan lempar-lemparan kayak gitu. Jadi kalau dia miskin ya berhak menerima, tidak berhak membayar zakat. Kalau dia membayar berarti sudah mampu. Kan begitu ya. Nah di Indonesia ini kan aneh itu ya. Saya titipkan zakat mau dititipkan itu ya, nggak dititipkan. Saya bayar zakat si fakir si miskin. Kemudian nanti dipanggil, kamu kesini. Ini kamu tak balikan duitnya. Lu ngomong apa kayak gitu? Buat apa itu seperti sandiwara? Hukum kok dolanan gitu. Jadi mestinya kalau dia fakir, kalau dia miskin, dia nggak perlu bayar zakat. Karena ketentuan membayar itu kepada yang mampu, kan begitu. Puasa itu diberikan kepada yang mampu. Lah yang tidak mampu ya berarti kan tidak wajib bayar. Sekarang orang berpuasa saja fisiknya mampu, tapi gaweannya jadi tukang songgol. Wajib berpuasa enggak?
Coba. Fisiknya kuat, sehat, gagah perkasa. Ini gaweannya di tukang songgol. Bulan Ramadan. Coba. Wajib berpuasa enggak? Halo? Kita kok nih budek kabeh. Kan kalau Islam mengajarkan, loh, Pak nanti bayarnya di bulan Syawal. Lalu cari nafkah ke priwe? Cari nafkah ke priwe? Gaweane memang tukang songgol. Jadi nggak berpuasa kan, Pak? Jadi nggak berpuasa, kok tidak mampu. Lah ganti apa? Ya fidyah. Berarti ada orang di bulan-bulan selama hidup bisa jadi tidak membayar, tidak melakukan, bukan selama hidup. Ada waktu hidupnya tidak berpuasa karena lantaran pekerjaan yang dia miliki. Kecuali orang yang hidupnya mampu menata ekonomi, hidup mencari nafkah untuk 11 bulan, lalu ada yang disisihkan untuk 1 bulan sehingga tidak bekerja atau pekerjaan semampunya sehingga tidak meninggalkan puasa. Lah kira-kira karakter kita orang Indonesia kayak gitu enggak? Enggak bisa, obati 100 embat 100. Kita kan begitu kan? Gimana mau menyisihkan untuk nanti 1 bulan-bulan Ramadan. Jadi ini kalau tahu hukum kan berarti ada orang ini yang kerjanya tukang songgol, selama dia masih menjadi pekerja itu nggak berpuasa kan, Pak? Ya kenapa? Kalau berat sekali, ya kecuali dia mampu. Ya kalau dia mampu, lain cerita. Saya nggak bertanya tentang dia mampu mampu untuk berpuasa sambil dengan membawa dia songgol itu. Ya, kira-kira mampu gitu kan? Ya mau kebayangkan, mau kita sing angguran-angguran, pensiunan, keleleran kok jam 11 ya. Padahal orangnya begawe karena puasa. Lalu bagaimana yang dia puasa kencot, lapar, haus, dia harus membawa barang yang beratnya sampai 50 kilo, 70 kilo. Kepriwe itu. Nah ini kalau bicara syariat kan jadi begitu. Syarat wajib zakat beragama Islam. Masih hidup, ya ini kalau sudah mati orang berhak bayar zakat. Mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Ini kan perlu diterjemahkan, Pak. Kalau menggunakan bahasa ini, maka di Indonesia semua orang jadi wajib bayar zakat, ya kan? Karena apa? Memiliki kelebihan makanan pada malam hari raya Idul Fitri. Semua wajib. Nah kalau sudah semuanya wajib, mestinya di Indonesia jangan ada orang yang menerima zakat. Halo? Begitu kan? Nah inilah yang perlu diistihadi, Pak. Tangganya rumahnya magrong-magrong, kan begitu. Sebelahnya ya hidup, punya kelebihan makanan, nguripnya kayak gitu, orang pernah mengalami perubahan. Lah ini yang disebut fakir, ini yang disebut dengan miskin. Mestinya begitu tahapannya. Bukan kemudian bahasa ini selamanya dipakai. Itu loh, Pak. Lah bahasanya dipakai di mana? Ya di satu negara yang memang kenyataannya ada orang yang tidak punya makanan di malam hari raya Idul Fitri. Makanya apa? Dulu di negara yang sempat diperebutkan antara Irak dan Iran. Kuwait. Di Kuwait itu dulu orangnya kaya-kaya semua, maka tidak ada di Kuwait itu orang yang menerima zakat. Zakat fitrah nggak ada, ya dikeluarkan, itu loh, ya dikeluarkan. Tapi mohon maaf di Indonesia itu menerima zakat fitrah, itu apa namanya dari pemerintah? BLT. Uang masnya pakai rembelan kok yang ini kok kober terima gitu loh, apa raisin? Dan bukan hanya itu, ada kalau di sekolah apa namanya kartu? Iya, kartu pintar. Bawanya mobil, anaknya terima gitu. Kadang-kadang apa yo orang melas, apa yo orang malu dengan dirinya. Tapi memang wajahnya wajah gede gitu, serasa. Lah ini ya saya mengatur itu karena faktanya ada. Lah bawanya mobil, lo kok anaknya menerima kartu pintar gitu. Ini kan tidak pas, Pak, gitu loh. Tadi
Jadi makanya susah kalau menjabarkan pengertian pendistribusian zakat di Indonesia ini. Mesti pada rebutan gitu ya. Pokoknya kalau sudah ketemu badogan ya gitu susah gitu. Waktu-waktu zakat pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Zakat fitrah di bulan Ramadan. Ya, kalau orang Indonesia yang mana? Kan begitu. Itu harus tanya Indonesia yang mana? Indonesia Jawa mayoritas makannya beras. Nah, mungkin Indonesia bagian timur ada yang pakai sagu. Ya bayarlah dengan sagu gitu ya. Jangan kemudian harus dengan beras. Beras itu kita yang kebetulan makanannya beras. Nanti kalau orang Banyumas tanahnya sudah berubah jadi bangunan rumah semua, nanti makannya bukan lagi padi tapi beton. Ya udah zakatnya dengan habis bangunan-bangunan ditanam di tempat yang subur, kejibat-jibur kayak gini. Nanti berubah, bisa jadi Pak di Indonesia satu saat bayar zakatnya di kawasan kita tidak lagi beras. Mungkin apa? Ya bisa jadi roti gitu. Ya tergantung bagaimana kondisinya gitu ya. Zakat fitrah diperuntukkan fakir miskin. Utamanya itu arahnya jelas. Prioritasnya pada fakir dan miskin. Nah, kalau zakat mal itu 8 asnaf. Tapi zakat fitrah fakir dan miskin. Makanya pentingnya nanti si amil itu pandai untuk beristihad dan pandai dalam pendistribusiannya sehingga akan memecahkan persoalan umat. Nah, contoh caranya. Bulan Ramadan ini kita dapat 10 ton. Orang miskin di perumahan ini berapa? 5. Udah bagikan saja untuk 5 kakak 10 ton. Sugih nggak Pak? Sugih kan? Tahun depan Anda diharapkan bayar zakat. Begitulah Pak. Sehingga apa? Dan jangan sekedar diberikan dengan cuma-cuma, dibimbing bagaimana dia bisa mengelola keuangan. Karena karakter orang Indonesia itu seneng nyekel duit tapi bodoh dalam memanage duit gitu loh Pak. Contoh yang jual tanah ini, kira-kira sekarang masih sugih apa menjadi pemelarat itu? Jangan-jangan penerima sedekah. Kenapa? Kalau seneng nyekel duit tapi tidak pandai dalam memanage keuangan. Jadi makanya apa? Amil itu tugasnya juga kalau bisa bukan sekedar mendistribusikan, tapi naik kepada tingkat pembinaan. Ya, bagaimana dia dibina dalam pengelolaan keuangan. Itu loh Pak, diarahkan. Makanya apa? Kenapa sekarang jadi bahan ribut terus-menerus tentang bank syariah? Karena pada kenyataannya si peminjam hanya diberi, tidak ada penyuluhan, bangkrut, pokoknya wajib membayar. Lalu gimana? Ta'awunnya di mana? Mestinya nggak begitu. Anda pinjam, tak kasih modal, lalu dibimbing, diberi penyuluhan bagaimana cara mengelola keuangan sehingga restorannya lancar. Ini kan tidak. Sehingga banyak orang akhirnya berbicara, apa sih bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Beda Pak. Kalau bank konvensional selamat pagi, lu syariah assalamualaikum. Beda. Kesel dengan orang begitu kan, karena hanya untuk label-label saja. Keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri taharatan lis-shaimi minal laghwil wa rafasi wa tomatul limasakin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari tindakan sia-sia dan ucapan jorok, rafas, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi zakat fitrah itu hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Kira-kira di Indonesia sudah terapan kayak gitu belum? Halo? Ya siapa pernah ngerti gitu loh. Jangan-jangan panjenengan termasuk penerima. Jadi zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk fakir miskin, bukan untuk kayim, bukan untuk dukun bayi. Dukun bayi ini sekarang mau dokter gitu ya. Gitu ya. Dukun bayi jadi dokter sekarang, ngemek dok bagian 150.000. Wis ngemek oleh 150.000 gitu loh. Jenengan boro-boro ngemek malah kudu bayar. Nah ini Abu Dawud nomor 1609, Ibnu Majah 1827 dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani.
Pendapat kedua, zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja. Para ulama yang menguatkan pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa karena perkataan yang sia-sia dan perkataan kotor, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima sah dan benar itu ya. Barang siapa yang menunaikannya setelah sholat hari raya, makanya termasuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Ini ada ketentuan waktu tadi ya. Jadi kalau zakat ya harus dibayarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau diberikannya setelah, tidak lagi bernilai zakat tapi bernilai sodako. Manfaat zakat membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Itu manfaat yang singkat, yang praktis ya. Lalu bersihkan diri dari sikap egois. Jadi kalau orang gemar bersedekah kan menginginkan orang lain hidup layak sebagaimana dirinya, harusnya begitu. Tapi kan karakter kita senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Ya Allah, gitu. Orang kayak gini gitu bidini wae apa ya gitu. Kalau seorang lain punya mobil baru, alhamdulillah, ayo kapan saya ikut nebeng gitu kan kepenak ya. Daripada ya Allah dan orang kok susah mau jalan, mau ke pasar aja jalan kaki menunggu antrean ke sana. Padahal berapa kilo dari sini ke sana. Kita yang punya mobil saja pelit kan Pak. Tidak kemudian ayo Bu sekalian ikut. Anak aja lu numpang-numpang. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Kalau sekarang ini mempermalukan kondisi kita, keadaan umat Islam. Kenapa? Orang pada minta-minta di sepanjang jalan dengan berbagai bentuk. Ada yang pakai cat dengan warna ngisin-ngisin akan udah Pak, memalukan. Ada yang pakai joget yang eneng-eneng. Itu gimana ya kalau bahas-bahas kayak gini? Ini harusnya kan kewajiban siapa? Ya kewajiban umat Islam yang pertama, dan yang kedua kewajiban bangsa dan negara, karena undang-undang mengatakan fakir miskin, yatim piatu dipelihara oleh dipelihara oleh ormas Islam. Dipelihara oleh umat ormas Islam. Ya makanya kita yang mikir Pak gitu ya. Dalil zakat At-Taubah 103. Hud min ambalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi perintahnya Hud jihad. Maka yang namanya amil itu ya seperti UPZ ini. Nanti UPZ yang di sini harus dibayar, gitu loh Pak. Jangan bentuk-bentuk UPZ itu kamu itu kan mampu. Ya mampu sudah ditunjuk jadi UPZ, gaweannya suruh ngambil zakat fitrah, dibayar. Suki-suki kok dioti duit zakat. UPZ, panitia, amil ya dibayar. Jadi jangan sampai ya Pak kan kita kan samben. Jangan harap kalau samben itu UPZ itu nanti hidup di sini. Bukan lagi UPZ, UPZ. Jadi supaya hidup nanti amilnya itu memang gaweannya suruh jiot duit, maka kalimatnya dengan menggunakan hud jiotno gitu. Parani tiap-tiap rumah tuh yang kaya-kaya itu. Bayar. Begitu bahasanya. Ki pedang. Kalau bisa begitu itu. Itu baru akan hidup. Amilnya kesana saja rikuh, nah kepenak, dupak gitu. Ganti, harus ada keberanian. Makanya apa si amil ini juga dimodali dengan ilmu Pak, supaya Pak mampu menjelaskan kepada para ahlinya. Lalu ketika dia memberi didoakan oleh si amil ini, kan senengnya pol gitu kan, begitu. Jadi betul-betul berkewajiban dan bukan sebagai samben, gitu ya. Bukan sebagai samben. Makanya kemarin beberapa
LAS ini juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah gitu ya. Dan diakui eksistensinya karena apa? Ketika mengelola itu ya profesional, itu tidak sekedar seperti duit dikumpulakan yang butuh ya dinggo. Ini ya tidak amanah, ini berbahaya. Jadi maka termasuk menunjuk orang ya harus yang betul-betul orang itu takutnya hanya kepada Allah ya. Kalau saya takutnya hanya kepada istri. Di surat Al-An'am 141, wa huwa alladzi ansha'a jannati ma'rusyati wa ghairu ma'rusyati wan nahla wa zar'a muhtalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana mutasyabiha wa ghairu mutasyabih kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa untuk bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Ini maksudnya ayat ini diturunkannya karena di Mekah. Jadi orang pernah ngomong tentang beras, Pak, padi, apalagi bawang merah, bawang putih, apalagi durian, orang pernah, Pak, gitu. Nah, makanya apa? Yang namanya bayar zakat jangan ngukur orang-orang itu coba. Mana ada perintah bayar zakat dari durian? Ya anak Pak. Gelet kayak sampai kiamat terbalan ketemu. Makanya ketika seorang dosen mengatakan sholat itu telung waktu nih Quran. Ya karena dewek ngerti 5 waktu ya bisa kayak gitu ribut kesuh marah. Anggaran Qurannya begitu, tetapi jangan mencari di hadis, maka kan ketemu kan gitu. Jadi jangan kemudian apa yang ada di Quran kudu plek, tidak bisa. Ya ditakwil. Nah, kalau di sana zaitun, di sana ada kurma kan begitu. Lah di Indonesia apa? Padi. Kan begitu. Nah, kalau sana ada pohon zaitun, di sana durian. Kira-kira yang panen durian pada bayar zakat enggak, Pak? Nah itu amil-amil itu segera parani itu para pemilik durian. Satu pohon durian ini kalau betul berbuah itu bisa kan Pak mendatangkan puluhan juta kan. Apalagi durian satu buah saja ini kan ratusan ribu. Itu satu buah durian lah. Sekarang satu pohon durian ada 100 pohon, ada 100 buah, ada 200 buah. Berapa uang? Itu mestinya begitu. Tetapi mohon maaf, para amil tidak ada keberanian boro-boro melakukan pembinaan dan dakwah ke sana gitu ya. Jadi kepengen ini ya sih gampang-gampang. Memang kita itu dakwahnya kelasnya itu hanya kepada yang ma'ruf sih ya. Coba itu saya senang dengan Kiai Bustomi itu. Datangi dukun-dukun santet. Tapi harusnya begitu kan ya. Kalau sampai ke santet di Siti gitu matilah sudah. Saya salut tuh hebat ini orang kayak gini gitu ya. Nah, kita itu kalau dakwah kesana yang kepena-pena saja gitu. Jadi begitu Pak. Jadi tidak bisa kalau kita itu apa-apa harus melihat teks di dalam Al-Quran saja, nggak bisa ya, harus ditakwil gitu loh, dikiaskan ya, dikiaskan. Jadi kalau sana kurma berarti di Indonesia itu beras. Indonesia mana? Jawa kan begitu. Indonesia bagian timur berarti gandum, berarti jagung, berarti tela, kan begitu. Seperti itu namanya ada kemampuan untuk menerjemahkan ayat-ayat sesuai dengan apa yang ada dari situ gitu ya. Nah, jadi semua orang yang memiliki penghasilan dalam berbagai bentuk yang itu duit, ya itu wajib dizakati. Kira-kira dokter itu yang buka praktek sendiri, apalagi yang punya rumah dengan buka praktek di situ banyak dokter-dokter spesialis. Kira-kira ada yang sehari dapat nilai 10 juta enggak, Pak? Ada. Lalu kalau kemudian nunggu zakat fitrahnya zakatnya nunggu setahun itu kepriwe, Pak? Susah kan? Bayangkan. Petani itu untuk bisa panen nunggu berapa bulan, Pak? 4. Berapa yang harus dibayarkan? 6 sampai 7 wasak. Saya menggambarkan 6 sampai 7 wasak itu bahasanya berapa sih? 6 kintal gitu ya. Atau 7 kintal gabah. Kalau 7 kintal gabah diuangkan kira-kira berapa, Pak?
Orang ngerti ya. 1 kilo gabah berapa Pak kira-kira? Masa orang ngerti belas? Nggak tahu. 4.000. 4 kali 700 ya. 700 berapa Pak? 100.000. 2 juta 2.800.000 kudu bayar zakat. Dokter sing ngemek-ngemek sehari 10 juta kepriwe? Harusnya kan begitu, ya kan? Ditakwilkan demikian dan dikiaskan. Lah petani jempalitan awan esuk mangkat klopot balik ora ketok wajahe 4 bulan nih. Oleh ngenteni harus bermusuhan dengan tikus, harus bermusuhan dengan wereng kan begitu. Ki kudu bayar zakat gilirannya panen dapat 7 kuintal. Dihitung duit mung sekitar 3 juta 4 juta. Kudu bayar zakat. Sementara dokter mek 10 juta sedina. Gitu. Jadi kalau selamanya tidak ada kemampuan dan kemauan, ya maka selama itu yang miskin-miskin terus. Ya ini seperti ini perlu lah Pak untuk diistihadi. Gitu loh Pak. Namanya ada keberanian. Jadi bukan kemudian ajaran baru sih. Nah, bukan begitu. Ini kan ditakwil Quran menjabarkan kalau di sana itu korma, lah dokter orang pernah nandur ya orang kan begitu. Gawane ngemek-ngemek wong dadi duit itu loh. Duitnya ternyata luwe. Oke. Lah kalau digambarkan di saat dengan orang petani, ya Allah, dia 4 bulan kira-kira berapa ratus juta Pak? Dokter itu. Mulanya kan mobilnya bolak-balik ganti, bukan hanya sekedar mobil sampai istri loh Pak. Ya bisa masalahnya, karena gitu. Malah kita nggak bisa bolak-balik ganti, mesti jiberat yang diopeni gitu. Dikelambeni nunggu bulan Ramadan ya Pak. Saking miskinnya gitu. Sudah setengah. Ini baru segitu nih ya. Nih. Oke, At-Taubah 34-35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Sekarang ancaman mulai. Saya sampaikan ancaman. Hei orang-orang yang beriman, sungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan para rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Harta emas perak yang tidak dizakati, besok pada hari di mana manusia ditentukan oleh Allah, maka harta itu akan dijadikan setrika, dipanaskan ke api neraka, tempelakan di dahi, punggung, lambung, punggung, ya gitu ya. Nah, itu pasti Pak, karena yang berfirman ini Allah. Jadi mulane sing duwe emas, bojomu, sobat zakat. Besok jadi setrika loh. Saya alhamdulillah, istri saya nggak pernah pakai emas. Kenapa? Orang di duit itu pakai emas kepriwe. Alhamdulillah. Apa namanya? Ini ya tidak orang kan duit kepriwe gitu. Jadi ya mau setrika-setrika apaan? Orang apa-apaan gitu. Dan alhamdulillah bojoku nggak pernah protes, Mas. Kapan yang punya emas, sudah punya Mas Amin ini, tidak apa-apa. Itu saja. Itu hanya untuk menghibur dari kebodohannya gitu. Begitu. Jadi mohon maaf yang punya emas, ini ayat Pak. Ayat. Walaupun, tapi kan kalau dipakai itu silahkan dipakai 1 on. Paling kapan dincerorerang gitu ya. Orang kena emasnya kena nyawane. Resikonya kan begitu. Jadi orang kok pakai emas sampai 1 on gitu ya. Kan harus bayar zakat itu kan. Ya, udah kalau dipakai Pak hanya untuk hiasan.
Kan kalau untuk hiasan tidak bayar katanya kan, syariatnya kan begitu. Tapi sop pakai emas sampai 1 on bendina, orang kecolong nang wong ya kecolong nyawane kan begitu. Jadi harus bayar Pak. Ini nanti materinya dilanjut ya. Ini baru saya menyampaikan ancaman-ancaman dari Allah. Nanti kita bahas dari pendekatan hadis terhadap beberapa hewan-hewan ternak yang tidak dizakati gitu ya. Saya kira itu dulu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa la'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 24 ya dari 65. Yang telah menyampaikan kepada kita semuanya tentang materi zakat. Yang pertama, menguatkan